هدانا إلى عزيم شريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Sadaqallahu azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia dan juga segenap manajemen, pengurus dan fungsionaris Rumah Cahayaku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah selamatkan kita dalam keimanan, Allah selamatkan kita dalam keislaman, Allah selamatkan kita dalam ketaatan, Allah selamatkan kita dengan kita berkumpul dalam kebaikan, berkumpul untuk melakukan kesalehan, berkumpul untuk berbekal di negeri keabadian di kampung akhirat nanti. Kita bersyukur hari ini Allah menangkan kita untuk tetap hadir dan istiqomah di majelis ilmu. Semoga ini menjadi wasilah kebenaran dan Allah memberikan taufik dan menegakkan hidayah, petunjuk dan juga bimbingannya kepada kita di tengah kehidupan yang tidak menentu ini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala sekali lagi semoga Allah menetapkan kepada kita istiqomah dalam ketaatan. Amin. Allahumma amin. Amin. Kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pagi ini kita akan berbincang. Pagi ini kita akan membahas tentang persoalan penting. Persoalan yang menentukan kehidupan dunia dan akhirat kita. Persoalan yang menentukan keberkahan hidup dunia dan akhirat kita. Persoalan yang menentukan apakah hari ini kita di dalam kebenaran atau kebatilan. Persoalan yang menentukan apakah diri kita nanti selamat dari huru hara dan fitnah zaman yang menjerumuskan, dan selamat dari huru hara dan fitnah di yaumul akhir nanti. Apa perkara yang penting itu? Apa perkara yang menentukan itu? Perkara yang sangat menentukan itu adalah al-hidayah. Perkara yang menentukan itu adalah al-huda. Perkara yang menentukan itu adalah nurul huda. Cahaya petunjuk. Yang dengan cahaya petunjuk ini kita memiliki furqan. Bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana Islam, mana kafir. Mana hitam, mana putih. Mana zulumat, mana nur. Kita bisa membedakan antara halal dan haram. Kita membedakan antara taat dan maksiat. Dan begitu seterusnya. Maka izinkan Ustadz untuk berbagi. Untuk share screen dulu. Boleh? Ya, ini sengaja Ustadz siapkan slide-slide-nya biar nanti kajian kita hari ini lebih efektif. Kita akan bahas tentang hidayah. Kita akan bahas tentang perkara yang menentukan, yaitu tentang al-hidayah. Baik, coba ditengok apakah sudah bisa tampil. Coba dibaca.
Judulnya apa yang tengah yang warna putih? Meraih hidayah menuju cahaya ilahiyah. Yang warna kuning, yang huruf warna kuning dibaca? Memahami dan menggapai pilihan hidup yang hakiki. Ya, baik. Ustadz Jadi Afwan, kita hari ini Ustadz apa bisa akan rekod bahas ya? tentang gimana? Ustadz dari komputernya apa bisa ngerekod? Soalnya kami tidak bisa. Ngerekod ya. Sebentar. Nah, Harus ini dari ada seharusnya terus. yang merekod Kan itu bisa enggak? dari pihak admin ya. Oke, nggak ada adminnya. Ya, nah ini Ustaz tidak bisa ini. Oke, tidak apa-apa. Sudah. Ya, oke baik ya. Mungkin sebagian panjenengan bisa memotret di mana? Di komputer atau di ini ya untuk slide-nya ya. Ya, oke baik. Kita akan bahas tentang meraih hidayah menuju cahaya ilahiyah. Kenapa ada kata hidayah? Di situ ada cahaya. Karena memang hidayah itu adalah nurullah. Hidayah itu adalah cahayanya cahaya Allah. Di mana ketika Allah memberikan cahaya kepada hambanya dengan hidayah, maka seorang hamba bisa memahami dan menggapai pilihan hidup yang hakiki. Bisa memahami pilihan-pilihan hidup ini. Kenapa memahami pilihan hidup itu perlu hidayah? Biar kita bisa memetakan, memilih dan memetakan mana pilihan yang benar, mana pilihan yang batil. Sebagaimana ketika Allah mengilhamkan kepada jiwa kita, fa'alhamaha. Lanjutnya gimana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gitu. Dan Allah mengilhamkan kepada jiwa kita untuk memilih mana jalan fujur, mana jalan takwa. Dan kita gak bisa memilih yang benar, yaitu takwa ketika tidak ada hidayah. Ketika tidak ada hidayah. Mungkin Ustadz berasangka baik kepada Allah, kita semua yang hadir di majelis ini sekarang ini dapat hidayah. Amin. Semoga kita semua yang ini hadir di majelis ini Allah tetapkan hidayah. Amin. Amin. Allahumma amin. Lantas akankah kita terus mendapatkan hidayah? Akankah kemudian kita menjamin bahwa diri kita nanti dapat hidayah terus-menerus? Tidak ada. Kalimat ini yang sebenarnya ketakutan kita. Kita begitu takut kalau mendengar kalimat kita itu belum tentu kalau hari ini beriman kemudian besok masih beriman. Belum tentu hari ini kita dapat hidayah kemudian besok masih dapat hidayah. Tidak ada jaminan. Maka hari ini kita belajar ilmu hidayah biar kita bagaimana nanti kita itu bisa berikhtiar biar Allah tetapkan hidayah dalam diri kita. Karena tanpa hidayah maka kita akan terombang-ambing ya dengan berombang-ambing dalam lautan ganasnya kehidupan ini. Tanpa hidayah kita berada dalam situasi yang sulit untuk memilih. Tanpa hidayah kita berada dalam apa? Persimpangan jalan dan kita tidak tahu jalan mana yang benar yang harus kita pilih. Harus kita pilih. Nah, oke. Ini dalilnya. Dibaca bersama-sama surat Al-Imran ayat 102. Abada, tahu dulu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
antum muslimun. Allahumma hamna bil Quran. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, janganlah sekali-kali kamu mati. Ustaz ulangi, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ini yang berfirman siapa? Allah. Ini kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Allah mewanti-wanti kepada wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Nah, yang hari ini kaitan dengan hidayah itu nih, kalimat yang kedua. Wala tamutunna, dan janganlah kamu sekali-kali mati illa melainkan wa antum muslimun, kamu dalam kondisi muslim. Sekali lagi pertanyaannya, ayo para santri, ini penting. Kira-kira panjenengan itu ada jaminan nggak nanti mati dalam godin Islam? Tidak. Belum tahu, Ustaz. Tidak ada jaminan. Terus ketika tidak ada jaminan itu jenengan merasa biasa-biasa aja atau merasa takut? Takut. Takut, Ustaz. Iya, tetapi wajahnya nggak ada ekspresi takut. Ada, Ustaz. Gitu ya? Ya, baik. Ya. Jadi sekali lagi kita pasti kita itu akan merasa, ya Allah, gitu ya. Ada kekhawatiran yang teramat sangat. Ada ketakutan yang menggetarkan jiwa. Ketika ternyata aku itu ada jaminan nggak sih nanti meninggal dalam kondisi Islam, padahal Allah sudah mewanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi gitu. Kita perhatikan ini. Kenapa demikian? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ila al-akhiri al-ayah. Allahumma arhamna bil Quran. Seseorang tidak tahu di belahan bumi mana ia wafat. Betul atau betul? Betul. Betul, Ustaz. Ya. Kita Halo, yang di cahayaku kedengaran suara Ustaz? Ya. Oke, baik. Kita ulang. Jadi seseorang itu tidak tahu di belahan bumi mana ia akan wafat, betul? Betul, Ustaz. Ya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bil khawatim, gitu. Bahwa nilai amal seseorang itu nilainya di hadapan Allah ditentukan oleh bagian penutupnya, bagaimana akhirnya, gitu ya. Jangan pilih yang mana, hidayah tersesat atau tersesat hidayah, pilih yang mana? Yang kedua. Hidayah. Sayangnya tidak ada pilihan itu. Pilih yang kedua, Ustaz. Pilih yang kedua.
Ya. Berarti kalau pilih yang kedua, jenengan seolah-olah apa? Seolah-olah jenengan merasa biasa kalau hari ini berbuat maksiat. Toh nanti Bukan, akhirnya saya taat. bukan Ustadz. Dulu sudah ini, sudah nggak tahu apa-apa. Oh, gitu Sekarang ya. belajar merangkak Ya, Ustadz. baik. Ya. Ini pentingnya ngaji tentang al-hidayah. Karena tadi sekali lagi kita tidak tahu di mana kita meninggal. Padahal tadi Allah mewanti janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan sampai-sampai Rasulullah menegaskan nilai manusia di hadapan Allah itu dilihat bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhirnya. Ya. Jadi begini, para santri yang mulia, kita bisa belajar dari kisah-kisah dahulu ya. Dari zaman Nabi, zaman tabi'in, bahkan sampai zaman belakangan ini, gitu ya. Begitu kita disajikan kisah yang begitu menyayat di hati, yang awalnya dia itu soleh, solehah, awalnya dia itu taat kepada Allah, awalnya bahkan dia itu sangat amalnya sangat banyak, tetapi pada akhirnya mereka murtad dari agama Allah. Ini kisah-kisah ini pernah dengar nggak panjenengan? Kisah-kisah yang menyedihkan seperti ini. Banyak sekali Ustadz. Ya. Yang di cahayaku bisa nggak suaranya lebih keras lagi? Soalnya di sini cahayaku suaranya nggak begitu keras. Ya, baik ya. Iya. Ustaz tahu yang di cahayaku belum makan siang. Tapi tetap suaranya harus keras dong. Harapannya udah double-double. Oke, baik. Lanjut. Oke, baik. Ya. Berikut beberapa contoh. Ya, berikut beberapa contoh kisah sedih. Yang pertama ini di zaman Nabi. Di zaman apa? Di zaman apa? Nah, zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi ini, kisah ini ketika pertama kali Allah merintahkan Rasulullah untuk ini sebagian sahabat suruh berhijrah. Hijrah kemana yang pertama? Ke Habasyah. Habasyah itu Habasyi. Sekarang di mana Habasyah itu? Itu Ethiopia. Ya, Ethiopia sekarang. Nah, perhatikan. Jadi ketika Nabi waktu itu diperintahkan hijrah yang pertama yaitu ke Habasyah, maka di antara hijrah itu ada sahabat namanya Ubaidullah. Sahabat Nabi namanya Ubaidullah. Kemudian bersama istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Nah, ketika dia hijrah, dia tahu di Habasyah itu mulai dari rajanya sampai masyarakatnya agamanya apa? Nasrani, gitu ya. Maka saat hijrah itu terjadi kebimbangan dalam hatinya. Ada yang berkecamuk di dalam hatinya. Jadi saat sebelum hijrah ke Habasyah ini kan Nabi dan para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang dari kaum dhaifan, dari kaum yang lemah, ya, itu kan sedang diboikot di Si'ib Abu Thalib. Diboikot kurang lebih 2 tahun, dan di situ tidak boleh bertransaksi dan bersosialisasi dengan masyarakat Quraisy. Ke pasar nggak boleh. Sehingga Nabi dan para sahabat
sekitar 2 tahun itu ya mengalami ini kelaparan gitu ya, sehingga dia hanya makan daun-daun yang ada di sekitar situ, nggak ada bahan makanan sama sekali. Mungkin itu salah satu pertimbangannya ketika kemudian Ubaidullah ikut berhijrah bersama istrinya. Di sana dia lihat, loh ini orang-orang Nasrani kelihatan nyaman-nyaman di sini. Kok di Habasyah kok orang Nasrani kelihatan enak ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeluk agama Nasrani. Jadi mereka murtad dari agama Allah kemudian ya meluk agama Nasrani. Sehingga mereka dalam kondisi kekafiran. Bayangkan para santri, Ubaidullah ini hidup di zaman Nabi. Bertemu Nabi. Ibadah bersama Nabi. Toh ternyata kemudian Allah tidak menetapkan hidayah dalam hatinya sampai akhirnya dia murtad dari agama Allah. Kalau kita misalnya kita hidup di zaman Nabi, kita bertemu dengan Nabi, kira-kira kita tetap dalam keimanan atau tidak? Bismillah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing Ustaz. Iya. Di awal-awal dakwah Nabi itu dakwah Nabi itu menghadapi tantangan dan tentangan yang luar biasa dari kaum musyrikin Quraisy. Beda dengan zaman sekarang, jenengan dapat tantangan dan tentangan betul. Jenengan dilarang nggak sholat? Betul, alhamdulillah boleh Ustaz. Oh, mungkin ada yang pernah pengalaman ya kerja di pos mana dulu nggak boleh. Iya betul, Sholat dulu gitu ya? saya juga pernah. Tapi sekarang Alhamdulillah bebas. ini Alhamdulillah sholatnya gampang bebas. tidak? Alhamdulillah Oke, Ustaz. baik, bebas. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita ke contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Nah, seorang tabi'in, seorang mujahid, seorang penghafal Quran, tapi kemudian murtad dari agama Allah. Kok bisa Apa ya? Ustaz? Suaranya Islam, dia putus-putus. penghafal Quran, kemudian murtad. Oh ya, baik. Sekarang bagaimana suaranya? Jelaskah suara Ustaz? Iya, jelas. Yang di cahayaku jelas suara Ustaz? Ya. Baik. Contoh yang kedua ini kisah sedih yang kedua. Ya, perhatikan. Jadi ceritanya pada saat awal ya. Jadi ada seorang lelaki yang berjihad di negeri Romawi. Di negeri Romawi. Nah, ketika dalam peperangan itu kaum muslimin mengepung daerah kekuasaan Romawi. Kemudian terlihat ya lelaki ini namanya siapa? Abda bin Abdurrahim. Namanya siapa? Abda bin Abdurrahim. Ya. Ketika mengepung itu, Abda ini melihat seorang wanita yang sangat cantik di bentengnya Romawi. Akhirnya dia terpesona. Tertawan hatinya dengan wanita Romawi ini. Akhirnya dia menyurati wanita itu. Bagaimana agar aku bisa kepadamu, sampai kepadamu. Wanita itu bilang, kamu masuk ke dalam agama Nasrani, lalu kamu naik menemuiku. Lalu ternyata Abdah ini benar-benar lagi bucin. You know bucin? Oh, I know. Budak cinta. Iya. Benar-benar lagi bucin. Sehingga dia tidak sadar kalau dirinya itu mujahid. Maka diserta-merta dia itu menuruti ajakan dari wanita tersebut. Gitu ya. Ketika kaum muslimin mengepung benteng Romawi, sementara laki-laki itu berada bersama wanita itu. Gitu ya. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya apa?
gitu ya. Sampai akhirnya dia mati dalam kondisi jahiliyah atau kekafiran, gitu ya. Coba dari dua kisah ini, berarti kira-kira hidayah itu gimana? Hidayah itu suatu yang suatu yang istimewa atau tidak sebenarnya? Istimewa. Hidayah itu sebuah perkara yang besar dan penting atau tidak? Penting. Besar dan penting, gitu ya. Perhatikan ini. Seorang mujahid, ulama tabi'in, penghafal Quran, ternyata karena memperturutkan nafsu syahwatnya, gitu ya, hatinya tertawan dengan wanita tadi, runtuh semangat jihadnya, runtuh Quran yang sudah di hati dan pikirannya, gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau seorang ulama tabi'in, seorang mujahid hebat, seorang penghafal Quran itu aja mudah terbawa oleh situasi seperti itu, bagaimana dengan kita? Kita seorang penghafal Quran bukan? Bukan. Ya kalau jawabnya iya, ya minimal surat 3 kul lah. Kita penghafal Quran 3 kul. Kita nggak boleh meremehkan diri kita yang sudah hafal 3 kul. Ini kalau diamalkan jadi jimat luar biasa. Amin. Setan dan bala tentara lari terbirit-birit itu ya. Ketika ada santri cahayaku lewat, awas minggir, santri cahayaku sedang lewat, begitu. Karena mengamalkan 3 kul ini, jangan kau meremehkan dirimu sendiri, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Nah, tuh ya. Nah, oke, nah ini lihat yang lainnya. Ya. Ini yang lainnya ya. Seorang ulama yang sempat murtad tapi balik lagi. Kenapa? Ini sama dengan Abda. Dia ulama ternyata juga manusia. Ya. Ulama juga manusia, gitu ya. Ternyata dia lagi bucin. Sehingga ketika dia itu bucin ini, dia tinggalkan tuh majelis. Dan dia pergi ke rumah wanita yang cantik jelita ini. Setelah itu apa? Dia ketika dia itu izin kepada ayah dari wanita cantik jelita ini untuk menikahinya, maka kata bapaknya, kamu tinggal di sini sekian bulan, gitu. Tahu nggak wanita cantik jelita ini? Dia bukan muslimah. Gitu ya. Ya intinya begitulah ya. Akhirnya muridnya yang banyak sekali di majelisnya sebagian mendatanginya, kemudian menyampaikan tentang pelajaran-pelajaran yang dulu disampaikan dia ke murid-muridnya. Akhirnya Allah memberikan hidayah di akhir-akhir dia dalam kondisi lalai itu. Maka dia pernah sempat jadi murtad, kemudian kembali kepada agama Islam, kemudian ngajar lagi di majelisnya. Bahkan ada lagi nih. Ya. Nih, seorang ulama Arab Saudi yang terkenal alim. Dia belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar lama di Al-Azhar Kairo, Mesir. Tapi akhirnya ya pada abad ke-20 ya tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an kemarin. Tetapi sesuatu merubah hati dan pikirannya. Yang awalnya menjadi pembela agama ini, kemudian berubah menjadi ateis atau murtad dari agama ini. Gitu ya. Dari sini kita melihat bahwa ternyata ya tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan hidayah itu. Entah dirimu cantik, entah dirimu itu solehah, entah dirimu kaya, entah dirimu itu banyak amalnya, sekarang ini itu belum ada jaminan nanti di akhirnya dalam kondisi Islam. Kalau kayak gini, sekali lagi kita gundah gulana enggak? Gelisah enggak kita kalau mendengar kalimat kita itu enggak ada jaminan loh nanti. Ya, kan gitu ya. Kenapa? Karena kehidupan esok itu misteri. Bagi diri kita nggak tahu bagaimana diri kita itu esok, gitu. Betul atau betul? Betul. Kita nggak tahu.
Oke, baik. Yuk, sekarang kita sudah dari kisah sedih ini, ayo kita ambil ibrah atau pelajaran berharganya. Nah, sekarang jam berapa ini? Jam 11.45 dan 11.45. Ya, tadi mulai jam berapa? Sudah ada 1 jam belum? Belum. Belum, masih 30 menit. Oh, belum. Masih? Kurang setengah jam lagi, Ustaz. Masih Masih 30. kurang setengah jam, Jam Ustaz. lagi. Oh, kok masih lama? Oke. Jadi mulainya Oh, mulainya tidak jam 11 ya tadi? iya, tidak tepat Ya waktu. sudah. Oke, baik. Oke. Oke, ayo kita lanjutkan. Sekarang kita mengilmui apa itu al-hidayah. Kita mulai dari ini. Hadilnya dulu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 ayat dalam 2 surat yang kalimat awalnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Al-Kahfinya man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Wa may yudlil, ini sama atas dan bawah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan kalau orang sudah Allah sesatkan, tidak ada satupun penolong yang dapat memberikan dia hidayah. Sekarang Ustaz mau nanya, kira-kira dengan semua yang ada di majelis ini termasuk hamba yang dapat hidayah atau tidak? Dapat hidayah ya. Amin. Dapat. Yakin? Yakin. Iya, baik. Memang adab seorang hamba itu begitu. Harus berprasangka baik kepada Allah, gitu ya. Hari Iya, ini Ustaz. kita berprasangka Allah sedang memberikan hidayah kepadaku, begitu. Hari ini kita berprasangka Allah memberikan hidayah kepadaku, gitu. Sepakat? Sepakat. Oke, baik ya. Kita lihat fenomena ini. Fenomena yang cukup menarik ya. Perhatikan. Dalam hadis Al-Bukhari, ya, dalam kitab Bad'ul Khalq, pada kalimat pertengahan sampai akhir. Perhatikan kalimat pertengahan sampai terakhir. Maka demi Allah yang tiada ilah selainnya, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan dia masuk neraka. Kemudian ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. Kemudian didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Pertanyaannya, yuk, para santri dijawab pertanyaan dari Ustaz. Yang pilih yang pertama apa yang kedua? Kedua, Ustaz. Kedua. Yang di Cahyaku milih pertama apa kedua? Kedua. Milih kedua semua. Kan pilihannya cuma 2, Ustaz. Yang ketiga milih yang ketiga, Ustaz. Surga. Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Jadi Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah,
ada dua tipologi manusia. Yang awalnya berbuat amal soleh, berarti dia dapat hidayah. Karena ciri orang dapat hidayah, dia beramal Boleh. soleh. Sampai begitu dekatnya dia dengan surga. Kalau di hadis ini digambarkan satu hasta. Satu hasta itu pinten toh? Satu hasta Ini. sakilan. Ya. Berapa senti kira-kira? 20 senti. Betul, coba jenengan sekilanmu berapa sekilanmu santri? Punya saya 15 cm. 15 senti. Oh, ya. Mbak Eni Endra itu kelihatannya 10 ya? Apalagi sebelahnya itu. Itu sebelahnya Mbak Eni Endra itu tambah jaraknya tambah dikit. Sebelahnya itu yang kacamata itu loh. Coba. Iya. Jadi ada orang yang beramal amalan ahli surga sampai jaraknya antara surga dengan dirinya satu hasta. Kemudian ketetapan Allah mendahulunya, kemudian dia beramal ahli neraka sampai akhirnya dia mati dalam kondisi itu sehingga masuk neraka. Kemudian ada di antara kita yang kemudian beramal amalan neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Kemudian ketetapan Allah mendahuluinya, kemudian dia bisa beramal amalan ahli surga, kemudian dia mati dalam kondisi beramal ahli surga, kemudian masuk surga. Rasulullah bersumpah atas nama Allah ada dua tipologi seperti itu di dunia ini. Jenengan yang mana jenengan? Yang kedua, Ustaz. Yang ketiga tak ada. Jangan kau memilih sesuatu yang enggak ada. Aduh. Jangan-jangan dulu jenengan ketika mau menikah, jenengan mau menikah ini, ada dua laki-laki mendatangi jenengan. Jenengan jangan-jangan suruh malah milih yang ketiga. Gitu lah. Itu Bu Harno ada nggak Bu Harno itu? Sekarang ada Bu Harno. Ada. Kemarin Ustaz ngobrol-ngobrol dengan Pak Harno. Gimana itu ketemunya dengan Bu Harno itu gimana? Kisah cintanya kayak apa? Bu Harno mau diceritakan di sini apa enggak? Mau? Dibuat cerpen aja. Panjang ceritanya Ustaz. Kasihan dia. Dibuat Terserah yang mendengar mau apa enggak Ustaz. Oke cukup. Ya udah. Artinya oke cukup, kembali ke hadis Nabi ini. Dari hadis Nabi kita simpulkan ternyata tidak ada jaminan di akhir perjalanannya hidupnya. Betul tidak? Betul. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Akhirnya kita disuruh apa? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Coba ikutin Ustaz. Allahumma hadini. Ikutin. Allahumma hdini Wasaddidni. Kita disunahkan berdoa seperti itu. Ya. Ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kul. Ucapkanlah atau berdoa Allahumma hadini wasaddidni, atau dalam riwayat yang lain Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Gitu ya. Kita sudah berdoa begitu ya. Gitu ya. Ini dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada kita, salillah ta'ala al-huda. Yuk.
Kemudian wassadat, dan mintalah kepada Allah istiqomah di atas kebenaran. Gitu. Minta hidayah dan minta istiqomah di jalan kebenaran. Minta huda dan sadat. Minta huda dan Sadat. Apa sadat? ada doa yang cukup populer dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8. Ada yang hafal surat Ali Imran ayat 8? Gimana? Mulainya apa Ustaz? Awalnya Rabbana la tuzigh qulubana. Terus Ba'da id hadaitana. ayo bersama-sama berdoa ini. 1, 2, 3. Dibaca tiap hari. Ya, ini. Ini bacaannya ini. Coba dibaca bareng-bareng sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ustadz, suaranya putus-putus, Ustadz. Baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, Kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Amin. Ya. Amin. Baik, para santri yang mulia, ya. Ini ayo kita amalkan. Ya. Ayo kita Amalkan. Ayo kita amalkan yuk. Gitu ya. Ya, kita amalkan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Sampai mana ini? Sini, ya. Coba dibaca. Jadi begini, Ustaz baca aja. Jadi gini. Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malah." Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah mempekerjakannya. Maksudnya apa? Qalu, sahabat bertanya, kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah akan mempekerjakannya? Kemudian Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu. Ya, Allah akan berinya taufik. Yuwaffiquhu li untuk amalin soleh, untuk beramal soleh qabla mautih, sebelum dia meninggal. Nah, ini nanti ini dalil untuk siapa? Untuk dalil untuk siapa ini? Untuk kita semua. Ya, kita semua. Wabil khusus sebenarnya ini dalil untuk
manajemen, pengurus, dan fungsionaris rumah cahayaku. Jenengan hari ini kalau dilihat jenengan itu dapat petunjuk atau tidak, dapat hidayah atau tidak, dilihat jenengan itu hari ini gimana gitu. Berarti kalau dipekerjakan Allah kan Allah ngasih kerjaan sama kita. Betul tidak? Ya, ya kerjaan Allah itu apa? Allah ngasih, mohon maaf, diulangi. Allah mempekerjakan kita apa? Ya Allah mempekerjakan kita melalui amanah-amanah yang hari ini kita sanggupi. Ingat-ingat dalilnya ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini sering saya sampaikan. Jika kamu sudah berada di jalan Allah, jangan pernah berbalik. Ini dia, ini penting. Ini sangat penting. Kita lanjut. Kenapa? Karena sebaik-baik nikmat Allah adalah hidayah. Nah, ini dia, ya. Surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Gitu ya. Hidayah adalah nikmat Allah yang sebaik-baik nikmat, gitu ya. Nah, sekarang urgensi. Urgensi ini kan apa? Pentingnya hidayah. Pentingnya hidayah. Yang pertama, hidayah itu jalan kebenaran. Kalau orang itu dapat hidayah, dia berada di jalan kebenaran. Berarti kalau dia tidak dapat hidayah, berada di jalan sesat. Sesat. Ya, sesat ya pentingnya. Yang pertama, pentingnya hidayah yang pertama karena jalan kebenaran. Yang kedua, keringanan dan kemudahan dalam keimanan. Pentingnya hidayah yang kedua bahwa kalau hamba itu dapat hidayah, maka dia mudah memenuhi keimanannya. Tapi kalau seorang hamba tidak dapat hidayah dari Allah, maka dia sulit sekali untuk berada dalam keimanan. Jadi ada dua itu pentingnya. Yang pertama, hidayah adalah jalan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, hidayah adalah keringanan dan kemudahan dalam beriman. Ustaz ulangi, Ustaz bertegas. Pentingnya hidayah pertama, hidayah itu ya orang dapat hidayah maka dia itu akan berada di jalan yang benar. Yang kedua, orang yang berada dalam hidayah berarti dia itu memiliki keimanan. Dia bisa memiliki keimanan dan terus bertambah keimanannya kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang hidayah itu apa? Hidayah itu apa? Gitu ya. Ya. Dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, dari sisi lughahnya, dari sisi bahasa, hidayah itu berkata hadan, hudan, wahadaya, wahidayatan, wahidayatan. Gitu. Yang belajar Nahwu Shorof pasti pernah ini ya. Hada hudan wahadayan wahidayatan wahidayatan. Ya, yang belajar Nahwu Shorof pernah ini, gitu ya. Di mana hada hudan wahadayan wahidayatan wahidayatan ini bermakna irsyad, irsyadu. Irsyad artinya menunjukkan, menuntun, memberitahu ke jalan yang benar. Gitu ya. Jadi itulah menurut kamus bahasa Al-Munawwir. Kemudian di kamus ilmu Quran secara istilah hidayah itu petunjuk Allah terhadap makhluknya tentang sesuatu yang mengandung kebenaran atau sesuatu yang berharga dan membawa keselamatan baik dunia pun di akhirat. Gitu ya. Ini dalam tafsir suratul Fatihah ya.
Gitu ya. Berarti di sini hidayah itu ya petunjuk Allah kepada makhluknya. Isinya apa? Pertama kebenaran, yang kedua keselamatan dunia dan itu ya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah beliau menegaskan al-hidayah hiyal ilmu bil haqqi ma qasdihi wa isarihi ala ghairihi fal muhtadi huwal amilu bil haqqil muridulah. Hidayah yaitu mengetahui kebenaran disertai dengan niat untuk mengetahuinya dan mengutamakannya daripada yang lainnya. Jadi orang yang diberi hidayah yaitu yang melakukan kebenaran dan menginginkan kebenaran itu. Kebenaran bahasa Arabnya hak. Kebenaran bahasa Arabnya apa? Hak. 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 Lawannya apa? Batil. Ya, al-batil. Batilan. Lawannya itu. Ya. Itu lawannya ya. Maka ketika orang dapat hidayah, maka dia akan melakukan kebenaran dan menginginkan kebenaran. Ingat, coba diulangi kalimatnya Ustaz. Orang yang mendapatkan hidayah, diikutin. Orang yang mendapatkan hidayah. Maka dia akan melakukan kebenaran dan menginginkan kebenaran. Maka dia akan melakukan kebenaran dan menginginkan kebenaran. Ya, udah itu. Jadi kalau kita ingin bercermin pada diri kita masing-masing, aku itu gimana tuh aku itu? Aku itu termasuk yang dapat hidayah atau tidak? Gitu ya. Ini dia. Dilihat aku melakukan kebenaran atau tidak, melakukan perkara hak atau tidak, atau aku menginginkan berbuat kebenaran atau tidak. Gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, ya. Di situ Ibnu Rajab rahimahullah membagi manusia menjadi 3 golongan, menjadi 3 bagian. Pertama, rasyid, yang kedua ghawi, yang ketiga dhallun. Ada 3 ini. Manusia dibagi menjadi 3 ini. Pertama, rasyidun, orang yang mengetahui kebenaran kemudian mengikutinya. Yang kedua, ghawiyun, orang yang memiliki kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Yang ketiga, dhallun, orang yang tidak mengetahui hidayah secara keseluruhannya. Kira-kira jenengan di yang pertama, kedua, atau ketiga? Jadi yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Yang di cahayaku jadi yang pertama, jadi yang kedua, atau jadi yang ketiga? Pertama, inginnya yang pertama keinginannya. Ya. Tapi yang saat ini masih yang kedua, Ustaz. Ya, pertama yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Oh, Ustaz macet. Soalnya kadang kita tahu. Oh, pengen jadi yang pertama, nggak pengen jadi yang kedua. Pengen jadi yang keberapa? Menuju yang pertama. Menuju yang pertama, Ustaz. Iya, nah, gitu ya. Padahal ada loh ada ahwat yang mengatakan, jadikan aku yang kedua gitu. Nggak mau yang status saja. Ya, Ustaz bercanda. Yang pertama dan yang terakhir. Ya, oke. Intermezzo ya udah gak usah direspon. Oke, baik ya. Oke, kembali ke ini penjelasan Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Berarti kita menginginkan di rasyid, betul? Betul, Ustaz.
Rasidun. Nah, kita lihat rasyid itu apa? Rasyid itu walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Zadahum hudan. Allah akan menambah petunjuk bagi mereka. Wa atahum taqwahum. Dan menganugerahi ketakwaan mereka gitu, kepada mereka gitu ya. Masya Allah ya. Surah Muhammad ayat 17. Jadi kalau kita mau jadi yang pertama, Rasyidun, ini dia. Tandanya dia orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian zadahum hudan, Allah menambah-nambah petunjuk kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Nah, itu dia ya. Oke gitu ya. Berarti orang yang mendapatkan petunjuk berarti dia bisa membedakan apa? Mana hak, mana Batil. mana hak, mana Mana yang hak, mana yang batil. mana batil. Nah, kan jadi kan sering berdoa mboten? Gimana doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan. Terus warzuqna tiba'ah. Terus gimana? Wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Gitu ya. Coba diikutin doanya Ustaz barusan. Arinal haqqan warzuqna tinaba. Warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Ya. Pertama warzuqna tinabah gitu ya. Warzuqna tinabah itu ya. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba yang benar itu benar dan berikan kemampuan kepada hamba untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan yang batil itu batil dan berikan kemampuan kepada hamba untuk meninggalkannya atau tidak mengikutinya gitu ya. Gitu ya. Baik. Nah, ada macam-macam hidayah. Ada dua dalam tafsir Al-Munir. Ya. Ya, ada dua ya. Mohon maaf, Ustaz, boleh izin minum? Monggo Ustaz. Sebentar ya. Izin sebentar. Ya, Ustaz minum sebentar. Ya. Airnya lagi direbus. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti tolong ya manajemen kopinya disiapkan. Siap, airnya nggak mateng-mateng. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Hidayah ada dua macam. Ada al-hidayah al-ammah, yang kedua al-hidayah al-khasyah. Khasyah. Sinnya kecil ya. Khosyah. Soalnya kalau sin besar artinya ada beda. Ya. Hidayah itu yang pertama hidayah umum. Umum di sini berarti untuk siapapun, semua makhluk. Ya. Ya, misalnya hidayah naluri. Naluri antara anak dan orang tua misalnya, itu naluri, hidayah naluri. Kenapa anak itu bisa bedain, oh ini orang tuaku, ini bukan. Kenapa? Hidayah al-ammah. Gitu ya.
Kenapa seorang bisa menggunakan tangan? Dia bisa memfungsikan tangan dengan baik. Itu hidayah al-ammah. Kenapa seorang itu bisa menggunakan mata dengan baik? Itu hidayah al-ammah. Gitu. Adapun yang kedua, al-hidayah al-khassah, itu adalah hidayah taufik yang hanya diberikan kepada sesiapa di antara hamba Allah yang Allah tetapkan, yang Allah pilih. Tentunya ini hidayah taufik itu untuk orang yang beriman. Oke, lanjut ya. Sudah cukup, kita masuk ke sini, lanjutkan. Nah, langsung ke sini ya. Nah, ini dia. Terus berikutnya, bagaimana cara mendapatkan hidayah? Ayo, ini sesi terakhir. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Yang pertama, bertauhid. Yang pertama apa? Tauhid. Bertauhid. Berarti bertauhid itu beriman walam talbisu imanahum bizulmin. Ya, itu. Tauhid itu pertama beriman, kemudian tidak mencampur adukkan antara iman dan kesyirikan. Gitu ya. Berarti bertauhid itu dia beriman hanya kepada Allah dan tidak Cam- campur adukkan dengan kesirikan atau kezaliman. campur adukkan, atau ketika seorang itu beriman kepada Allah ya hanya beriman kepada Allah gitu ya. Walam talbisu imanahum, iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang mendapatkan petunjuk. Nah, ini dia bertauhid. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk, caranya bertauhid. Yang kedua caranya tubu ilallah, atau bertobat kepada Allah. Ya. Perhatikan kalimatnya di mana, itu dia. Ya, kalimatnya di mana? Wayahdi, perhatikan. Wayahdi ilaihi man anab. Allah menunjuki orang-orang bertaubat kepadanya. Jadi orang bertaubat Allah berikan hidayah. Pertama, orang bertauhid tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kezaliman, dia dapat hidayah. Yang kedua, orang bertaubat dia dapat hidayah. Yang ketiga, siapa yang bisa hidayah? Yaitu seorang santri. Santri itu artinya orang yang menuntut ilmu. Ya. Jaringan santri atau bukan? Santri, Ustaz. Ya. Santri atau bukan? Santri. Ini yang di cahayaku suaranya kecil banget sih. Coba berteriak, coba teriak. Itu oh, yang kedengaran hanya Bu Rini Paya yang kedengaran. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh. Salikin. Oh iya betul, suaranya Bu Solihin, betul. Sudah move on. Buang mantan pada tempatnya. Oh, kirain move on ya, sudah lanjut. Jadi bagaimana cara mendapatkan hidayah? Dengan belajar ilmu agama, menjadi santri. Cara ketiga,
Terus cara keempat, bagaimana cara mendapatkan hidayah? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kalau bertakwa pasti menunjuki kepada jalan yang lurus. Yang kelima, nah ini dia penting. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Yang kelima adalah berinteraksi dengan Quran. Muasyarah bil Quran. Ya. Muasyarah bil Quran. Kita berinteraksi dengan Quran. Kita bersosialisasi dan berteman dengan Quran. Ya. Nah, kemudian yang keenam, berpegang teguh kepada agama. Ya. Berarti ya berislam. Jadi jangan sampai kita melepaskan agama ini, gitu ya. Gitu ya, para santri yang mulia. Ya, baik. Baik, dengan demikian kita kembali ke sini ya. Dengan demikian sudah cukup ya kajian kita. Nah, sebelum Ustadz akhiri, kita buka forum tanya jawab sebentar. Silakan ada yang mau bertanya. Ya Ustaz, saya izin tanya. Oh, silakan. Afwan ya Ustaz, ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau tanya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi pernah wabarakatuh. pernah saya itu mendengar begini Ustaz. Sebenarnya itu setiap orang itu mendapat hidayah, cuman dia itu mau jemput hidayah itu apa enggak gitu. Bagaimana dengan perkataan ini Ustaz? Aduh, Ya. Ustaz. Ya, baik. Jadi begini, kalau yang dimaksud dengan kalimat tadi, mungkin maksudnya adalah hidayah Suaranya hilang Ustaz. Enggak dengar Ustaz. hidayah Hilang lagi suaranya.